Sakit di area punggung ataupun leher bisa dialami siapa saja tak pandang usia. Sakit di area ini bisa dipicu oleh banyak faktor, mulai dari mengangkat beban berat ataupun duduk terlalu lama ketika bekerja. Otot tegang di bagian leher hingga punggung bahkan membatasi pergerakan seseorang yang mengalami ini. Penyakit yang umum terjadi oleh setiap orang ini bisa diatasi di rumah dengan cara yang tepat, salah satunya ialah olahraga. Olahraga ringan seperti melakukan peregangan dipercaya bisa mengurangi rasa sakit di area leher dan juga punggung kita. Gerakan seperti mengangkat kepala ataupun gerakan yoga ternyata ampuh bisa mengurangi rasa sakit loh pemirsa. Selain itu apalagi ya olahraga yang bisa dilakukan oleh penderita sakit leher dan punggung. Sebab salah melakukan olahraga bisa memperparah penyakit ini. Sebelum Anda melakukannya, simak dulu yuk Hidup Sehat hari ini bersama dokter di studio. Iya, 1, 2, salah, 1, 2. Harus gerak nih. Harus gerak, dokter. Oke, olahraga apa hari ini? Nah, itu dia. Udah ganti baju nih kita. Kita udah ganti baju. Kita seragam ya? Kita seragam dong, Putih-hitam. hitam-putih ya. Oke, olahraga apa Intan untuk mengatasi apa? Untuk mengatasi nyeri sendi, nyeri leher dan juga punggung, dokter. Oke, sudah semangat nih, kita sudah bersama kita Dokter Vera, spesialis kedokteran olahraga. Oke, hai dok. Halo. Dokter, ini sebelum kita praktekin gerakannya, ini ada fakta dan mitos dulu dokter yang beredar, yang harus dijawab dulu nih sama dokter. Ini fakta dan mitos yang pertama ya dok. Ini otot dan syaraf yang tegang di sekitar bahu, ini penyebab sakit leher dan punggung atas. Ini fakta atau mitos dokter? Ini fakta. Fakta. Yes. Jadi Kenapa, ada dokter? hubungannya ya? Iya, karena kita tahu ya kalau di bahu, leher itu kan kompleks ya, dan mereka itu sebetulnya terhubung, connect ya. Karena kalau kita lihat kan postur kita itu ada kepala, kemudian leher, dan kemudian batang tubuh gitu ya. Nah, untuk mengkonek antara kepala dengan batang tubuh itu kan harus melalui leher, benar nggak dok? Setuju. Nah, sehingga di leher itulah terjadi banyak sekali koneksi nih. Otot-otot yang support kiri kanan, depan belakang gitu ya. Dan belum lagi saraf-saraf yang seliweran, pembuluh darah dan sebagainya. Jadi ini sangat vital ya. Nah, sehingga kekakuan yang sering terjadi itu biasanya disebabkannya karena ototnya yang kaku terlebih dahulu. Jadi otot-otot yang kaku karena kelamaan duduk mungkin dalam posisi tertentu atau postur tubuh tertentu yang terlalu lama gitu ya di satu titik, sehingga pas mau digerakkan mulai kaku-kaku nih gitu. Nah itu mulai dari ototnya dulu. Lama-lama kalau ototnya mulai kaku, sendi-sendinya juga ikut kaku dok. Sendi-sendi dan tulang belakangnya menjadi lebih kaku juga. Jadi pada akhirnya memang semuanya jadi kaku gitu kan, sampai noleh aja kadang susah gitu ya. Nah itu bahaya dong. Sampai harus belok ya. Yang penting hidup jangan kaku ya. Hubungan juga apalagi jangan sampai kaku ya dok. Oke, fakta mitos lagi nih dokter, sebelum kita bergerak nih. Nah, ketika sakit leher, dilarang untuk memutar leher atau membunyikannya, karena dapat menambah cedera. Fakta atau mitos? Nah ini sering nih dibunyiin. Gitu. Itu fakta atau mitos dok? Ini fakta, karena dilarang kan? Iya. Dilarang betul. Ini dilarang. Oh ya. dilarang, kenapa dok? Kenapa, Biasanya kan karena lebih enak tuh kalau kita udah Katanya lebih relax, lebih ini gitu. Iya, katanya itu efek nyaman sih dok sebetulnya ya. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi pada saat kita crackling seperti itu gitu ya? Nah, sebenarnya kan yang kita lakukan adalah memanipulasi sendi-sendi dan tulangnya. Ya, yang kita manipulasi itu sendi dan tulang dengan hentakan. Nah, itu yang berbahaya dok. Hentakannya itu yang kadang-kadang karena kita subjektif ya dilakukannya. Jadi tiap orang ya beda-beda. Ada yang kroknya ya segitu, ada yang tenaganya besar dan sebagainya. Sehingga menjadi berbahaya dan sulit distandardisasi gitu loh. Nah, karena sesuatu hal yang sulit distandardisasi ini, maka efek membahayakannya juga tidak bisa kita kontrol gitu. Jadi jangan sekali-sekali coba jangan melakukan sembarangan ya. betul. Kenapa dokter? Karena berpengaruh di ini sistem saraf. Betul, karena kan tadi ya? saya sudah jelaskan di sini sangat vital ya, banyak pembuluh darah, banyak otot, banyak nerve, saraf dan lain-lain. Itu sangat berbahaya kalau kita melakukannya dengan tidak baik, tidak tepat. Profesional saja, tenaga medis profesional saja
masih memiliki resiko, apalagi yang tidak profesional. Setuju. Gitu. Oh, Jadi oke. harap berhati-hati kalau untuk hal ini ya. Iya dokter, Iya. jadi nggak boleh sembarangan dilakukan ya dokter ya. Betul. Tadi bisa berbahaya. Nah dokter, ini Oke, kita kita langsung langsung aja praktek ya gerakan-gerakannya. Oke. Gimana dokter? Untuk sakit punggung dan juga sakit leher. Pas nih dok, aku lagi Ini dok, silakan Coba duduk, dokter Dok. duduk. Ini duduk ya, posisinya duduk. Posisi Karena ini adalah posisi yang sering kita lakukan sehari-hari, which is di kantor, di rumah, dimanapun ini posisi yang paling nyaman, ya kita Ya. duduk aja ya mempraktekannya. Nah, basically akan ada 3 gerakan sebetulnya dok. 3, yaitu pertama gerakan stretching, gerakan mobilisasi, dan penguatan. Nah, 3 hal ini berbeda ya. Dan peranannya pun berbeda gitu loh. Kalau stretching kita menyasar otot-ototnya dok. Ya misalkan kalau dokter tegang nih otot lehernya, ya kita yang paling sederhana stretching aja sih, panjangkan ototnya ya. Nah tapi panjangkan ototnya itu kita harus sesuaikan dengan arah serat ototnya. Ya misalkan ya, yang paling sering kan kita gadgetan ya dok ya. Dokter kalau gadget Ya. gimana sih? Nah pasti begitu ya. Jadi pasti lehernya itu aku maju. kebanyakan hitung duit kayaknya. Oh, loh. Amin. Ya, karena kita terlalu banyak forward head seperti itu, maka otot yang akan kita sasar adalah otot-otot yang supporting di leher sebelah sini ya, Oke. kiri dan kanan. Nah, yang paling sederhana stretching ya dok ya. Gimana Ya. caranya Ya, dok? gampang caranya. Yang satu tangan, misalkan gini, kita mau stretching sisi kanan, berarti dokter sisi Kanan. kirinya pegang ke bawah kursi Kursi, boleh, atau oke. didudukin juga boleh dok, biar yang Ini. nyaman aja. Ya, ini gunanya untuk memfiksasi. Oke. Kemudian dokter kepalanya jatuhkan ke arah bahu sisi yang kanan. Berlawanan, Kemudian, ini gini. Yes, iya ini tarik. Tapi ini jangan miring-miring dok, mohon Oh, maaf ya. gini-gini. Nah, jadi tarik Oh sini. tegak Yes. ya, jadi kepalanya dan punggungnya tetap dalam posisi tegak. Betul, ini kan step pertama ya, badan harus tegak dulu, kemudian leher samping sini akan kita rilis ya, kita stretching. Nah, kemudian ditahan 15 hitungan 15 biasanya, tapi nafas biasa dok, jangan ngeden. Karena kalau ngeden atau nahan Kontraksi nafas, juga ya? malah ininya susah sekali untuk Benar. relax. Ya, jadi kita harus relax. Nah, setelah itu kita geser sedikit dok, masih dengan yang sisi Tadi? yang sama kiri, tapi dokter boleh noleh sedikit ke sana, Oh, jangan gini. terlalu banyak dok. Oh, gini. Iya, setengah aja. Kemudian tarik kembali kepalanya di sini, tarik ke bawah, jadi sedikit berubah ini arah tarikannya. Kalau tadi di sisi samping, sekarang agak oblik ke belakang sini ya dok ya, rasa nggak? Kalau dokter agak tarik sedikit, nah begitu, ya. Ini yang kerasa nih. Ini lakukan kiri dan kanan, stretching untuk leher, ya. Ya silakan dok, kiri kanan. Ini Karena 15 juga detik. ini, iya. Terus habis itu gini ya. Yes, noleh dulu. Sorry. Oh, noleh Noleh dulu, Baru. taruh tangannya di ubun-ubun, lalu ditarik ke bawah. Badan tetap tegak. Yes, begitu dok. Tarik 15 ke bawah. detik juga, Dok? 15 detik. Ya. Dilakukan berapa kali dok repetisinya? Ini biasa kita lakukan 2 set, nggak masalah ya. Satu setnya berapa? 15 detik tadi. Oh 15 detik itu Iya, satu set. betul. Oh. Ya. Hanya lakukan 2 set. Dan ini bagian dari stretching break. Maksudnya kalau lagi lelah bekerja gitu ya, kalau lagi mungkin di depan laptop, komputer atau main gadget, kita melakukan break seperti ini setiap 1 jam atau 2 jam sekali, Wow. stretching supaya tadi mencegah lehernya untuk tidak semakin jauh ke depan Oke, gitu nah ya. ini tuh berarti untuk lebih ke leher atau punggung tuh dokter? Leher Ini ya? leher sebetulnya, Oh. lebih banyak ke leher. Kalau untuk punggung kita biasanya menyasar dada. Kenapa dada? Kenapa dok? Karena waktu kita balik dok, gadget tadi gimana? Posisinya ngitung duit sok Gini. dok. Hitung duit, Oh, cuan-cuan. ngitung duit ya. Oke. Lihat deh, Nah, waktu ngitung duit ini cenderung masuk ya. Iya. Cenderungnya melipat ke depan, bukannya begini. Dokter pernah nggak ngitung duit begini dok posisinya? Enggak sih ya dok Kayak hitung, kayaknya. Kayaknya enggak deh, enggak pernah. Karena nggak pernah, maka ini harus kita stretch bagian ini. Oh, Bagian ini harus justru ini kita, ya. Oh, yes. Kalau ini kan gampang ya dok, dokter Ah. seperti men-stretch, ke belakang, Nah, ini satukan untuk jari-jari punggung. di belakang. Oh gini. Iya, di- jadi busungkan dada, kemudian Gini stretch ya, lah. ininya di belakang gini ya dok? ya? Betul, Oke. gitu boleh atau gini juga? Ya boleh betul begini Oh, juga. gini boleh. Yes, ditarik ke belakang. Oke. Ya, Nah ini untuk punggung ya? ya ini untuk dada dulu. Oh ini tuh Dada dada dulu. dulu. Betul. Oke, Jadi dada punggungnya kan pemirsa. mendekat Ke-stretch ya. juga ya. Yes, yang ke stretch dadanya. Dadanya. Gitu loh. Sekarang Nah, kalau habis itu? punggung? Nah, kalau untuk punggung, stretch. Oh, tapi nanti dulu dokter, sabar dulu. Penasaran ya, Ya, Intan penasaran pemirsa? pasti. Jangan kemana-mana, tetap di Hidup sehat. Ya pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat. Pasti semuanya udah pada nungguin ya. Nungguin gimana gerakan untuk men-stretch punggung ya dokter ya.
Gimana Iya. dokter, kita langsung praktekkan aja. Oke, tadi kan stretching udah leher ya. Stretching leher Itu kiri leher ya, kanan Dok? udah. Oke. Kalau stretching punggung sebenarnya ya sederhana aja yang seperti ini. Ini pertama, oke, Ya. ini ada. Ini untuk men-stretch punggung. Nah, kemudian yang tahap berikutnya yang lebih penting lagi adalah mobilisasi. Mobilisasi itu artinya kita membebaskan, misalkan siapa yang mau dimobilisasi? Kita mau mobilisasi saraf, berarti sarafnya dibebaskan dari jaringan sekitarnya, Dok. Jangan sampai saraf itu kayak ketekan gitu loh sama otot-otot. oke. Ya kan? Kadang-kadang kalau kita tense begini terus nanti sarafnya ketekan. Terus-terusan Nah, makanya kita stretching dulu ototnya, ya, baru mobilisasi sarafnya. Oke. Gampang, sederhana gerakannya. Gimana, Misalnya seperti ini ya. Rentangkan tangan Oke. ke samping, yes. Kemudian kita gerakan lehernya ke satu arah. Jadi Satu arah. pas kita ngegerakin ke kanan, misalkan ya, tangannya yang ini satu ke sini. Kemudian pas kita ngegerakin ke kiri, tangannya diputar. Oh, ini ada putaran. gitu. Yes, tangannya diputar ke sana, pas noleh ke kanan. Kemudian noleh ke kiri, tangannya diputar ke sini. Kenapa, Dok? Ini untuk memobilisasi tulang belakang kita, terutama di belakang ini kan ada C1, C2 sampai C7 Iya, ya. Nah, ini iya. terutama untuk C7, area-area di mana ruas-ruas tulang belakang itu bertemu dengan ruas tulang dada, ya. Nah, ini untuk C7. Kemudian kalau untuk mobilisasi nerve, kita misalkan untuk saraf ya. Tadi berapa kali dok gerakannya? Ini hanya sekitar mungkin 8 kali 2 set. Oh, Ya. 8 kali kanan kiri ya? Yes, dan syaratnya nggak boleh nyeri. Ya, kalau ada nyeri stop. Nggak boleh gitu. dilakukan. Oh, Yes, iya, ya. oke. Itu untuk mobilisasi. Selanjutnya, Kemudian mobilisasi mobilisasi saraf berikutnya, misalkan seperti ini tangannya ya. Tangannya tuh kita jatuhkan ke belakang, apa ya? Ke belakang. Oh, Nah, gini. sambil kita begini kan, kita jauhkan leher kita ke kiri. Kebayang? Nah, kemudian dekatkan lagi dan tangannya kembali ke depan. Gini. Ya, jadi kayak mau nari. Kebayang? Nah, gitu. Ini juga sama. Ini untuk Sama yang nge-glide. kiri juga ya? Untuk meng-glide atau apa ya namanya nge-glide itu? Iya, tapi kerasa banget yang gerakan Nah, ini itu. ya. Ini ya. Nah, Tapi kalau ada nyerinya gimana, dokter? kalau ada nyeri hentikan. Hentikan ya? Jangan, kita nggak mau mencetuskan nyeri ya. Jadi kalau rasa ketarik nggak apa-apa, tapi nyeri jangan. Nah, setelah dimobilisasi dengan stretching, terus mobilisasi, sekarang dikuatkan gitu loh. Oh, penguatan. Nah, Gimana tuh dokter? ini penguatannya untuk otot-otot punggung ya. Nah, karena kita kan gini terus ya, Ya. gini terus, jadi ininya apa namanya punggungnya selalu memanjang. Sekarang punggungnya kita pendekin, ya dengan cara. Gimana? Nah, mungkin Intan bisa contohkan. Boleh? Yes. Gimana? Intan bisa melakukan gerakan huruf Y sebetulnya. Gini ya? Yes. Ke belakang dok? Betul, dan arahkan ke belakang. Jadi waktu kita membuka huruf Y seperti ini, arahkan ke belakang. Nah, Oh, Y. stretching gitu ya, Dok? Sebetulnya seperti stretching ya, Iya. tapi sebetulnya kalau di belakang ada tembok, itu lebih enak lagi karena kita neken temboknya. Oh, jadi ada tenaganya. Ada tenaganya, ada kontraksinya, betul. Ya, huruf Y, kemudian setelah itu kita huruf T. T. Nah, Nah, dokter T. kalau seandainya ini kita ada tembok di belakang senderan, kakinya juga nempel ke tembok ya? Betul. Jadi, Oke. nah gitu. Gini Jadi kan ya. tembok kan nggak akan berubah ya. Jadi kita yang akan mendorong si tembok dan ini namanya Gini ya. kontraksinya isometrik. Jadi Oke. dia tetap Jadi kontraksi disarankan nih. ada tembok ya di belakangnya. Betul. Untuk pemula disarankan di tembok. Tapi Kalau kalau nggak udah ada tembok, kalau nggak ada tembok, ada sandaran yang lain. atau Satunya ada. sebenarnya bisa aja di matras sih, tapi Ya, kitanya tengkurap susah, ya, ya. tengkurap dan jadinya melawan gravitasi gitu ya. Itu juga bisa. Kemudian setelah Y, T sekarang W. W tuh gini. Yes, bentuk huruf W sama. Ke Sikunya belakang. yang dorong ke belakang kiri kanan. Gini ya, Dok, ya? Iya, ini kalau dilakukan ya, coba deh lakukan continue ya. Y, T, W, W. Lagi Y, Y, Oh. T, W. Oh gitu ya dok ya? Berapa kali, Iya. dokter? Berapa kali? Enak Lakukan sih. sama, 8 repetisi, 2 set. Enak ya dok? T, Maksudnya langsung kayak, W. Kayak seger gitu ya. oh bener-bener. Apa Iya. suges nih? Bener Pokoknya ya, hari Dok, ini ya? seger banget minum Iya. jahe-jahean tadi. Iya dokter. Jahe-jahe. Iya benar ya. Itu ada Plus jahe olahraga. dokter tadi dokter. Oke. Dokter Yes. ada fakta dan mitos yang beredar lagi nih dokter, yang Oke. harus dijawab. Lagi nih dokter, ini katanya berat badan dan tinggi badan dan adalah ini merupakan salah satu faktor penyebab sakit punggung dan juga leher. Ini fakta atau mitos dokter? Berat badan dan tinggi badan. Iya. Ini mitos. Oh mitos. Iya. Sebenarnya mitos dalam arti nggak terlalu berpengaruh sih, tapi yang gitu. lebih berpengaruh itu adalah pola kita sehari-hari, kebiasaan kita sehari-hari, pola duduk, pola nyetir mungkin ya, gadgetan gitu kan, main game dan sebagainya. Pola-pola yang seperti itu yang berbahaya.
di luar itu ternyata dia memiliki kelebihan berat badan misalkan ya, atau memang memiliki punggung yang melengkung dari sananya gitu ya, kelainan anatomis, ya itu memang menambah parah sih gitu loh. Tapi bukan penyebab utama. Penyebab utama adalah kebiasaan postural kita sehari-hari. Oh, jadi itu ya dokter ya. Sebenarnya bukan itu penyebab utamanya, tapi itu bisa memperparah juga. Memperparah, betul. Nah dokter, ini berarti artinya tadi semua yang dokter lakukan itu harus dilakukan berapa kali tuh dokter? Mungkin ada tips-tipsnya nih supaya terhindar dari nyeri-nyeri punggung, nyeri leher dan lain-lain nih. Jadi tipsnya adalah karena tadi penyebabnya adalah terlalu lama duduk atau bekerja dalam satu posisi, kita break sering-sering. Break itu artinya kalau lagi asik nih, oh iya saya belum peregangan nih, belum break dulu deh, berdiri dulu 5 sampai 6 menit gitu ya. Lalu lakukan yang tadi. Setiap berapa lama? Setiap 1 jam, setiap 2 jam, sering mungkin ya lebih baik gitu ya. Jadi memang sarannya adalah lakukan stretching break lebih bermanfaat daripada mengganti kursi kita, menambahkan bantal di belakang kita dan sebagainya. Itu jauh lebih bermanfaat melakukan break. Ya. Malah itu jadi lebih efektif ya dokter ya? Betul, lebih efektif. Ataupun kalau bawa mobil gitu 8 jam, 10 jam berarti turun sejam dulu parkir. Ini kalau ada rest area kita mampir dulu rest area gitu. Nah, itulah salah satu manfaat ya rest area ya. Untuk stretching dulu ya supaya nggak kaku. Oke dokter, terima kasih dokter. Sama-sama. Langsung kita praktekkan nih. Dan langsung enak loh pemirsa, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Maka dari itu jangan lupa untuk terus saksikan Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi hanya di TV One. Saya Dr. Ekles. Saya Intan Somadina. Indonesia Hidup Sehat.